Hey, mampir yuk! Selamat datang di kantor BNN Kabupaten Gianyar. Apa sih itu yang namanya? Mampir yuk! Om Swastiastu. Saya di Junarte, Bekal Desa Bukyan. Kita akan membahas sebuah isu penting juga, program hebat ini yang kita sebut dengan program Desa Bersinar. Atas kejadian itu disebut dengan pengedar. Pararem itu adalah aturan adat ya. Sekian ada orang menikah harus tes dulu. Oh iya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kebaikan datang dari segala arah. Baik, kembali bersama kami, bersama saya sendiri, Madari Mbawa dalam hal ini. Selamat datang di kantor BNNK Gianyar. Kita sedang berada di acara Mampir Yuk. Mampirlah. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah isu penting juga, di mana Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mempunyai sebuah goal atau tujuan yang sering disampaikan oleh pimpinan kami bahwa kita akan mewujudkan Indonesia bersinar. Jadi bersinar itu merupakan singkatan dari bersih narkoba. Nah, dalam menuju perwujudan Indonesia bersinar tersebut, tentunya kita berharap dari sinergi kerjasama dari berbagai macam stakeholder, khususnya dari bagian elemen masyarakat. Dan dari elemen terkecil pemerintahan di Indonesia ini ada yang namanya pemerintahan desa. Nah, untuk itu kita akan membicarakan program hebat ini yang kita sebut dengan program Desa Bersinar. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah praktisi, kemudian juga kepala desa, di mana desa beliau ditetapkan sebagai Desa Bersinar. Baik rekan-rekan semua, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Imade Junarte, Kepala Desa Bukyan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu Pak Kades. Om Swastiastu. Ya, selamat datang di kantor BNNK Gianyar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang luar biasa, atau yang sempit, atau bahkan yang sudah ada janji di mana-mana kita ajak mampir ke kantor kami. Sebelumnya apa kabarnya Pak Kades? Baik, semangat BNN sama dengan apa kabar baik selalu. Ya, mantap sekali, ini dia ini ya. Jadi rekan-rekan sekalian, pemirsa di rumah, beliau ini merupakan sosok penting juga di Kabupaten Gianyar karena semangat beliau luar biasa. Mungkin langsung saja saya tanyakan ya. Jadi mohon maaf nih Pak Kades nih, banyak mungkin masyarakat bertanya ini, Desa Bersinar, bersih narkoba. Apa maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan deskripsi singkatnya atau latar belakangnya yang Bapak Kades sudah alami, sudah laksanakan di desanya Pak Kades. Silakan Pak Kades. Baik, terima kasih atas kesempatan baik ini di ruangan BNN yang adem. Kami sedikit menyampaikan Ya. Desa kami disebut dengan Desa Bersinar. Ya. Namun sebelumnya, kenalkan saya di Junarte, Bekal Desa Bukyan. Kalau di Bali itu disebut dengan Bekal. Ya, Pak Bekal ya. Secara nasional ya kepala desa sama itu. Bekal Desa Bukyan, Kecamatan Payangan dan Gianyar, Provinsi Bali. Desa Bukyan disebut dengan Desa Bersinar itu mungkin tahun 2020 ya kalau nggak salah itu. Tetapi program kami semestinya sudah mulai di tahun 2018. Ya. Awalnya Desa Bukyan itu atas kajian yang dilakukan semestinya bukan dari kami, dilakukan oleh masyarakat Desa Bukyan lah, para tokoh masyarakat Desa Bukyan. Dulunya memang pernah ada sedikit kasus kami bilang. Nah, itu kejadiannya itu menyentuh kepada orang masih muda sekali. Nah, itu sampai dia itu berurusan dengan hukum. Ya. Dan anehnya lagi dia itu selaku pengedar.
Oh iya. Saya tidak yakin itu pemakai tidak, karena memang anaknya biasa, Iya, benar. pergaulannya baik, tapi atas kejadian itu disebut dengan pengedar dia. Nah, saya berpikir balik, apakah ini benar pengedar? Ya. Mungkin atau diperalat, nah seperti itu kan banyak Ya, persepsi. dilema ya, Ya, persepsi ya. yang dalam benak kami. Ya. Sebenarnya melihat daripada kejadian itu sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa ujungnya adalah orang tuanya itu sampai mati-matian ya, untuk membela si anak, mungkin sampai harta semuanya ya sampai terjual, nah, Ya, kan kasihan juga. Iya, Dan iya. juga melihat anak seperti itu dan sampai orang tuanya. Intinya keluarganya itu merasa tertekan lah Ya. dalam kehidupan ekonominya. Nah, dasarnya daripada itu apalagi semenjak kami menjabat itu dari tahun 2007 kami menjadi perbekal narkoba ini kan apa namanya hampir mirip dengan HIV/AIDS, Ya, seperti gunung es. Iya, fenomena Ini gunung kan es. sangat Ya. menakutkan semestinya bagi kita, apalagi masyarakat Gianyar yang notabene adalah masyarakat seni. Nggih, Mas. Sangat menakutkan semestinya. Iya. Tetapi tidak cukup dengan takut kita kan, kita harus bergerak. Nah, ini Apa dia. yang langkah yang harus bisa kita lakukan? Ya. Sesuai dengan kapasitas kami selaku perbekal, kebetulan juga kami menjadi ketua ADAP. Nggih. Itu kami coba kolaborasikan Nggih. kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu sebenarnya dasarnya terkait dengan desa kami, untuk sebenarnya desa kami itu, kami pun tidak menyangka bahwa desa kami akan disebut desa bersinar, tidak. Nggih. Tetapi cuma langkah kami bagaimana caranya untuk mencegah Nggih. tidak terjadinya pemakai apalagi pengedar di desa kami Nggih. terkait dengan obat terlarang ini. Itu saja konsepnya sebenarnya bagi kami awalnya. Oke. Mungkin itu latar belakang kami, Bapak. Ya, jadi kekhawatiran terhadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Jadi luar biasa sekali nih. Jadi dari kepala desa kemudian mempunyai inisiatif untuk memperbaiki keadaan desanya atau mudah-mudahan berubah, jangan sampai ada peredaran narkotika atau pemakaian narkotika lagi di sana. Bagus sekali. Kemudian setelah itu, jadi ada mungkin BNN masuk mungkin ya Pak ya. Betul. Kemudian menyampaikan program-program segala macam. Jadi mungkin dari sudut pandangnya Pak Kades dari Desa Bukian, program-program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Desa Bukian dalam hal ini dalam mewujudkan desa bersinar ini ya coba. Baik, dengan sepertinya gayung bersambut kami, begitu wacana masyarakat kami untuk membebaskan dari peredaran obat terlarang ini. Oke. Nah, ini datanglah BNNK Kabupaten Gianyar memberikan sosialisasi, Ya. pemahaman dan lain sebagainya. Ya. Dan sebagainya. Akhirnya kami semakin semangat jadinya Ya. untuk melakukan sebuah program. Oke. Kami lihat juga di mana sih celahnya pemerintahan desa Nggih. untuk membuat program. Nah. Program apa sih yang bisa dibuatkan seperti itu? Nggih. Nah, melihat dari kejadian tersebut ataupun atas masukan-masukan juga dari tokoh masyarakat kami, itu pertama sebenarnya sasarannya adalah anak-anak muda. Ya. Anak muda ini lewat sosialisasi. Nggih. Terus kami sosialisasi setiap ada hari ulang tahun Sekotuno, sosialisasi persamuan Banjar, sosialisasi terus bagaimana bahayanya narkoba, itu saja terus. Nah, mungkin 1 tahun lewat itu jadi disampaikan. Nah, ternyata saya akui bahwa kalau kita terus sosialisasi, nah sekarang kita tahulah bersama bahwa untuk memberikan pemahaman kepada apalagi anak-anak milenial sekarang, tata cara untuk memberikan pemahaman bahaya narkoba itu sangat-sangat sulit. Ya, benar. Gimana sih caranya? Ini menjadi tantangan bagi kami semestinya. Ya. Hanya kami pun tidak tinggal diam, tidak bisa menyerah dengan hal seperti ini. Karena kami punya dana loh ini, punya dana untuk membuat sebuah program yang memang menukik bisa sasarannya ke sasaran yang pasti. Itu. Kalau melakukan sosialisasi tidak efektif, menurut kami itu kurang efektifnya. Kalau memasang baliho besar itu juga kurang juga efektifnya. Nah, kami sentuh langsung. Makanya kami berinisiatif. Pertama itu adalah kerjasama dengan desa. Ya.
dengan desa adat. Kalau di Bali itu ada desa adat. Ye. Desa Bukian terdiri dari 8 desa adat. 8 desa adat. Ye. Ini ada MOU-nya antara desa adat 8 ini dengan desa dinas. Ye. Mari kita kolaborasi untuk membuat sebuah program. Ye. Ye. Kalau desa adat itu dibenarkan dan dimenangkan membuat aturannya sendiri Oh, nggih. dalam bentuk Perarem ya. itu sudah terlepas daripada awig-awig yang ada di desa adat tersebut. Ya. Bentuk perarem. Dan juga tidak terlepas daripada aturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya. Dan juga desa harus menganut daripada aturan undang-undang yang berlaku. Ye. Inilah kami kolaborasikan membuat Ye. sebuah program atas MOU yang dilaksanakan desa dinas dengan desa adat. Dalam bentuk pencegahan daripada pemakaian pengedar narkoba. Itu seperti itu pada konsepnya terkait dengan program. Ya, program ya. Jadi by the way, just for information bahwa pararem itu adalah aturan adat ya, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian di rumah. Jadi di Bali kita sangat spesial sekali, ada yang namanya pararem. Jadi setiap desa adat itu mempunyai kewenangan untuk membuat aturan adatnya sendiri, tapi tidak lepas dari yang namanya aturan yang lebih tinggi kayak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu pararem. Jadi pararem itu mengulik memang khusus tentang narkoba isinya. Betul. Contoh kayak sanksi segala macam atau program selanjutnya. Kayak saya dengar nih kemarin ini, ya kalau di Bukian ada orang menikah harus tes dulu. Nah, coba silakan Bapak. Ini menarik sekali. Ini sangat menarik sekali. Masyarakat ini perlu tahu ini. Kalau pararem itu pembuatan pararem kan perlu proses. Ya. Dalam pembuatannya saja harus disetujui oleh semua masyarakat adat. Nah itu apa yang dibentuk oleh desa adat ini? Oh ini aturannya ini. Kalau memang ini pasti ada sanksinya di sana. Di sanksinya berlaku bagi desa adat. Ya. Itu tersendiri. Itu. Sanksinya adalah dalam bentuk sanksi sosial kebanyakan. Tetapi sangat ditakuti oleh masyarakat adat di sana. Sangat ditakuti terkait dengan sanksinya. Ini menarik ini. Nah, menukiknya di dalam pararem itu ini kolaborasi dengan desa dinas membuatlah sebuah program yang disebut dengan Cadin, calon pengantin yang diwajibkan untuk melakukan tes narkoba. Intinya begini, Pak. Bila ada warga yang akan mau menikah, melapor ke desa adatnya atau banyak adatnya dan dinasnya, dan dinas menyampaikan ke desa, desa mencatat bahwa ini wajib tes urinnya untuk mendapatkan sebuah keterangan positif negatif daripada pemakaian obat terlarang. Itu pada kuncinya dari situ daripada pararemnya. Wah, itu keren sekali nih. Jadi ini langkah atau terobosan yang sangat luar biasa, terobosan baru mungkin belum ada di Bali nih Pak. Belum ada di Bali nih, baru di desa Bukian aja berani mengambil langkah yang berani, tegas, terukur, terobosan baru seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi masyarakat juga perlu tahu nih, proses orang menikah di desa Bukian itu harus ada proses yang namanya tes urin. Jadi tes kencing untuk memastikan mereka ini terlibat dalam pemakaian narkotika apa enggak. Bagaimana sih prosesnya? Apakah melibatkan instansi lain kayak BNN? Mungkin silakan Bapak bisa sampaikan sedikit di sini. Nah, dalam melakukan MOU dengan desa adat, kami kan tidak punya kewenangan untuk melakukan positif negatif dari orang tersebut. Itu dia. Namun sebelumnya itu kami sosialisasi ke desa adat, sekalian kami minta arahan daripada BNNK Kabupaten Gianyar. Nah, ini gimana sih kalau memang desa ini membuat program seperti ini? Apa yang BNN Kabupaten Gianyar bisa dibantu dalam program desa ini? Sepakat atas MOU yang kami buat dengan BNN bahwa kami menyiapkan obatnya di desa lewat program desa. BNN menyiapkan tenaganya, memastikan bahwa orang itu sudah proses tesnya itu adalah legal sekali, valid. Dan desa adat mendorong masyarakatnya untuk melakukan supaya datang dia ke desa. Ini kolaborasi yang harus kita lakukan. Ini luar biasa ini. Jadi mungkin ya untuk masyarakat lain, untuk para kades yang lain di Gianyar ini khususnya bisa meng-ATM istilahnya, mengamati, tiru dan modifikasi program dari Pak Kades Desa Bukian ini. Luar biasa sekali beliau ini ya.
Jadi kita bisa berkolaborasi, bersinergi bagaimana caranya bahwa peredaran gelap narkoba itu bisa dicegah sejak dini, baru nikah aja sudah dicegah nih. Kemudian mudah-mudahan bisa melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Itu jadi ada proses pararem tadi, kemudian catin atau calon pengantin bersinar tadi, luar biasa keren sekali ya. Jadi setelah melaksanakan program-program tersebut di Desa Bukian, jadi untuk mewujudkan desa bersinar tentu pasti ada dong yang namanya Kendala. efek atau kendala yang dirasakan. Mungkin Bapak bisa sampaikan di sini. Kemudian bagaimana sih masyarakat menanggapi itu, apa perubahan yang sudah terjadi di masyarakat Desa Bukian? Mungkin silakan Bapak mungkin bisa dijelaskan di sini biar Betul sekali. rekan-rekan sekalian tahu di rumah. Tapi sebelum kendalanya ini kita harus pegang prinsip dulu. Jangan sampai menyerah. Karena dalam sebuah perjalanan program tantangannya sudah pasti banyak kan. Apalagi selaku kepala desa ataupun bekal. Nah, dalam perjalanannya dari 2018 loh ini sampai sekarang ini, kalau dibilang sempurna belum juga, karena memang masih banyak sekali tantangan ataupun yang perlu harus disempurnakan dalam menjalankan tes urin. Itu desa adat begitu getolnya untuk mengarahkan masyarakatnya sebelum nikah wajib tes urin. Ada juga mungkin awal-awalnya itu banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat. Pasti. Anak mudanya seperti itu. Dan kami dalam intinya bersosialisasi terus. Dan termasuk orang tuanya juga banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama. Gitu. Ya, benar. Ini Pak, menarik nih. Pak Kades, kalau nanti anak saya nikah, tes sebelum nikah, kan tes urin nih. Kalau seandainya positif, Itu dia. kan ini pertanyaan. Iya. Oh, berarti anak saya nggak jadi nikah dong ini. Berarti kan rugi. Bagaimana kalau sudah hamil dan lain sebagainya? Nah, itu kan oke, bagus. Berarti pemahaman masyarakat kami ketakutan di sananya. Kan seperti itu. Iya, benar. Itu masuk. Nah, terus dalam hal itu semestinya melakukan tes itu bukan untuk membatalkan pernikahan, tidak. Untuk memberikan rasa aman. Satu adalah bagi orang tuanya. Benar. Dalam sosialisasi itu kami sampaikan orang tuanya mohon dibayangkan kalau seumpama anak kita positif sudah memakai narkoba dan mungkin orang tuanya kadung sibuk tidak ngeh ataupun lungu untuk mengawasi anaknya. Kita tidak tahu anak kita selalu diam di kamarnya, pergaulannya di luar bagaimana, keluar sampai malam-malam, kan tidak tahu itu karena kesibukan orang tua. Benar. Nah itu ternyata anak kita memakai. Melalui tes urin ini dia ketahuan. Dan bisa dibina oleh BNN. Di sini berarti mengamankan daripada keluarga dan kehidupannya untuk kedepannya. Waduh, justru kan lebih positif. Kan itu semestinya. Iya. Pemahaman kepada orang tuanya adalah seperti itu. Ini merasa dipahami oleh orang tuanya. Oh, ternyata program ini bagus sekali. Nah. Terus bagi anaknya. Kalau bagi anaknya kalau memang dia positif, kami semestinya sudah tidak bermasalah. Ini bisa kita koordinasikan atau pembinaan lewat BNN Kabupaten Gianyar. Karena MOU-nya sudah berbunyi seperti itu. BNN wajib untuk membina warga kami yang kedapatan positif, bukan melalui jalur hukum, tidak. Ini mau direhab, mau didatangi ke setiap hari, itu kan pekerjaan BNN lah, kan seperti itu jadinya. Makanya warga kami aman untuk kehidupan kedepannya. Berarti kalau sudah dibina, kami percaya kalau sudah dibina oleh BNN. Paling tidak bisa untuk berhenti atau mengurangi kan seperti itu, dan menjamin untuk kehidupan ke depannya tidak menimbulkan sebuah kemiskinan. Itu pemahaman masyarakat dulu pertama. Baru masyarakat mau, belum juga 100%, mau 60%, mau 70%, tapi Pastung Karo sekarang sudah 90% lah sudah datang kalau dia mau dapat nikah.
seperti itu. Tantangan-tantangan ke depannya banyak lagi tantangan-tantangannya. Intinya kita jangan menyerah. Benar. Kalau bahasa Bali mungkin ada yang memboyo, ngapain sih Pak Kades nih bikin program yang begini nyusahin segala macam. Tapi keren sekali loh yang tadi itu. Saya apresiasi sekali apa yang sampaikan Pak Kades tadi bahwa tujuan dari segala macam prosedur yang mungkin dalam tanda petik agak ruwet sedikit sebelum ngantet itu tujuannya kebaikan. Betul, tujuannya kebaikan. Iya. Bukan kebaikan sesaat loh. Benar. Itu ini kebaikan untuk selanjutnya. Seumur hidupnya dia. Benar, seumur hidup. Sampai saya begini. Bagi anak-anak muda sekarang kalau memang ditemukan di pasar selaku pengguna apalagi pengedar, ya berurusan dong dengan hukum. Tetapi kalau memang sadar dia mau tes ke desa, ternyata positif selaku pengguna, masih jaminannya adalah dibina oleh BNN kepentingannya. Saya yakinkan itu di masyarakat muda terutama. Iya, itu keren sekali tuh. Takutannya kan dulunya seperti itu, takutannya. Saya masih dengan hukum loh, gitu. Tidak seperti itu. Iya, stigma masyarakat umum kan begitu. Urusan dengan BNN, waduh, gawat ya. Urusan dengan administrasi gawat. Makanya ada podcast Mampirio ini tujuannya begitu Pak Kades, untuk membuka mata masyarakat bahwa BNN itu nggak segala dan se ekstrem yang Anda pikirkan. Silakan datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol di sini, ada kopi, teh segala macam di sini. Kami sediakan itu, apalagi ada informasi yang berguna seperti ini. Bagus sekali itu. Jadi sekarang sudah setidaknya masyarakat sudah berubah mindsetnya. Itu mungkin apa yang dirasakan masyarakat. Jadi ada yang masyarakat yang langsung datang ke Kalau sekarang mungkin programnya ini udah mulailah masyarakat menanyakan. Berarti kan sudah mindsetnya sudah berubah. Benar. Ya. Pak Kades, kapan lagi ada tes gini? Berarti kan sudah dia meminta semestinya, tapi tidak berani mengatakan saya mau tes enggak. Kapan lagi ada mau tes seperti ini? Iya, udah bagus sekali itu. Jadi itu berarti mindset masyarakat ataupun yang mau menikah itu kan sudah mulailah untuk berubah seperti mengerti terkait dengan bagaimana bahayanya narkoba untuk kehidupan. Iya benar sekali itu. Dengar itu masyarakat di luar sana yang punya pemikiran negatif tentang BNN, kalau kedapatan menggunakan segala macam nanti dipenjara, dipersekusi, diambil segala macam, jangan hilangkan itu, karena kami jamin di sini, ini saksi mata nih Pak Kades, Desa Bukian, bahwa BNN hadir ya untuk melindungi, bukan untuk main tangkap aja. Kalau kalian kooperatif dengan kami, datang ke sini, kita ngobrol, merasa kita menjadi pecandu, karena pecandu itu korban sekali lagi loh ya. Kita akan laksanakan prosedur dengan baik. Kita melayani dengan prinsip humanis istilahnya ya. Jadi jangan takut datang ke sini. BNN itu nggak seserem yang kalian pikirkan. Nah selanjutnya, setelah tadi masyarakat sudah mempunyai pola pikir yang baik sih menurut yang saya tangkap dari Pak Kades tadi. Terima kasih banyak loh Pak Kades sudah berjuang sampai hari ini luar biasa, tantangannya banyak sekali seperti yang Pak Kades sampaikan tadi. Mungkin statement yang ini kita mau akhiri acara podcast kita. Harapan Pak Kades sendiri terhadap masyarakat, kemudian mungkin kami di BNN atau ke kades-kades yang lainnya di luar sana yang masih ragu-ragu bagaimana sih caranya, kalau bahasa Balinya kengken dia caranya cara Pak Kades Desa Bukian itu. Bisa nggak Pak Kades sampaikan sedikit tips and tricks atau harapan dan pesan-pesannya kepada mereka? Yuk silakan Pak Kades. Baik, kalau program kami di desa itu baik, itu belum tentu juga bagi semua orang itu baik. Kan tidak seperti itu. Ya. Pertama, banyak rekan-rekan ke desa itu mengatakan dari mana sih sumber dananya yang bisa. Ya. Itu dia klasik sekali tuh Pak Kades. Karena program desa seperti ini tidak ada juknis yang jelas ya. Tapi kami lihat bahwa dari segi untuk penanganan keamanan ketertiban kan masuk juga di sana. Ya, apalagi penanganan narkoba. Nah ini apalagi seperti gunung es seperti itu. Nah itu bisa dipakai. Kami memakai dana desa. Dana desa yang memang rule-nya itu sangat-sangat diatur semestinya. Sangat-sangat diatur semestinya. Kami dari mulai dulu memakai dana desa. Kalau di desa ya, kalau dipakai dana desa aja tidak boleh, apalagi memakai dana BHP, BHR, ADD, itu lebih boleh lagi, lebih ada peluang lagi, ya, itu sumber daripada sumber program kami, sumber dana dari program kami. Kalau desa adat juga seperti itu, desa adat juga kami selaku ketua adat ataupun Benese ada role-nya juga terkait dengan penyusunan APBDes adat tersebut.
Ada juga di sana klausulnya untuk penanganan daripada ketertiban kenyamanan daripada warga. Masuk juga di sana. Makanya desa adat kami, lihat desa adat Bukian, yang ada di Bukian itu pasti semua APBD adatnya berisi untuk penanganan narkoba. Pasti berisi itu. Itu APBD adatnya seperti itu. Nah, terus dari dari ketangguhan masyarakat ataupun program yang dilakukan oleh desa. Iya. Kalau di program desa dinas Ya. yang kami laksanakan, itu ada program Caktinnya melalui Caktin, Ya. ada program Duracil, Duta relawan kecilnya. Itu latar belakangnya adalah bagaimana anak-anak di SD itu berikan pemahaman lewat temannya memberikan pemahaman itu, dan program-program yang lainnya lah terkait dengan itu. Nah, sekarang harapannya nih cuma harapan ya. nggak apa-apa disampaikan biar Harapan pertama adalah ke BNN. Iya, oke. BNN harus selalu semangat, jangan pernah menyerah. Kan seperti itu. Tantangan ke depan kita tuh masih banyak sekali. Nah itu luar biasa tantangan kita untuk ke depannya. Tetapi dalam hal ini ketuk hati kita. Bagaimana kejadiannya kalau memang benar-benar seperti gunung es, berarti Gianyar ini adalah milik kita bersama. Dari rekan-rekan BNN juga yang tugas di Gianyar ya bertanggung jawab dengan masyarakat. Siap. Maka daripada itu jangan kita pernah menyerah. Siapa Ada dan tidak dari sumber anggaran kita semampu kita laksanakan. Ada konsep ngayah ya istilahnya ya. Contohnya. Siap. Nanti kalau Desa Bukian memerlukan bahwa Pak BNN ini 20 orang sudah mau tes Caktin nih. Ada dan tidak anggaran di BNN, Bapak harus datang kan? Siap. Harus datang ke Desa Bukian melakukan tes. Itu komitmen kami. Karena kami yang menyiapkan obat. Siap. Itu dari BNN. Mudah-mudahan dan juga tidak nantinya bahwa bimbingan daripada BNN untuk program-program selanjutnya yang lebih menukik kepada pemerintahan desa. Siap. Terkait dengan harapan untuk selanjutnya, kami selaku Perbekal Desa Bukian, kalau ini dilakukan oleh biarpun itu persentasenya tidak 100% seperti itu, paling tidak kami mengawali lah, berani untuk melakukan seperti itu. Tetapi tidak ada gunanya juga kalau memang ini harus dilakukan oleh satu desa saja. Dan kami mengharapkan teman-teman Perbekal ataupun kepala desa, terutama dari seluruh Kabupaten Gianyar, mari kita lakukan program ini. Tidak ada artinya Desa Bukian sendiri ataupun satu desa saja melaksanakan program ini. Bayangkan kalau semua desa yang ada di Kabupaten Gianyar ini, 64 desa melaksanakan seperti itu, kemana geraknya ini ada awignya, pengedarnya akan takut, ke desa A ada peraramnya, ke desa B juga ada awignya, takut kan pengedarnya, sedikitnya pasti merasa tertutup. Itulah tata cara kita untuk mencegah daripada beredar. Kalau sudah tidak ada pengedar, berarti kan pengguna tidak ada. Apa yang digunakan kalau memang yang diedarkan tidak ada? Seperti itu. Itu harapan kami. Mari kita sama-sama untuk berpikir menyelamatkan generasi muda kita terbebas daripada narkotika ini. Seperti itu. Itu mungkin harapan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Ya, baik, terima kasih. Itu mungkin jadi closing statement dari Pak Kades Bukian dalam hal ini. Sekali lagi mungkin saya sedikit rangkum sedikit pembicaraan kita tadi bahwa pemberantasan atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan gelap narkoba yang ada di lingkungan Kabupaten Gianyar ini harus dilaksanakan dengan sinergitas penuh. Jadi tidak hanya kami BNN Kabupaten Gianyar, tidak hanya Desa Bukian, kami harapkan semua elemen masyarakat, pemerintahan untuk ikut aktif berperan dalam rangka P4GN ini. Jadi termasuk desa adat, ada paralel tadi yang disampaikan oleh Pak Kades. Jadi sekali lagi kami mohon kepada semua pemirsa yang menonton podcast ini untuk khususnya para kepala desa ini mudah-mudahan bisa tergerak hatinya melihat terobosan dari Pak Kades Bukian ini. Jadi beliau sudah terjun duluan, beliau bisa dijadikan pilot project nanti ya, jadi project percontohan untuk sinergitas memerangi masalah narkoba ini. Dan Presiden Jokowi juga udah bilang, Pak, sekarang
narkoba itu udah extraordinary crime istilahnya, jadi kejahatan luar biasa. Jadi kita akan menempuh cara-cara yang luar biasa pula untuk menghentikan kejahatan narkoba ini. Baik, demikian tadi ya rekan-rekan para supir. Jadi kita sebutnya para supir, Pak. Jadi penonton kita para supir namanya. Jadi Persatuan Rakyat Suka Mampir, karena Bapak kan mampir juga di sini ya. Jadi demikian tadi obrolan singkat kita dengan tokoh inspirasional dari Desa Bukian, Bapak Kades Desa Bukian, Bapak Imade Junarte. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktu dan kesempatan untuk hadir di kantor kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan demi kemajuan desa Bapak menjadi inspirasi bagi kita semua, jadi inspirasi bagi seluruh kades-kades yang dari Gianyar. Mudah-mudahan segera kita bisa wujudkan desa bersinar, kabupaten bersinar, provinsi yang bersinar, dan menuju ke Indonesia bersinar Bapak. Terima kasih semuanya. Ke Jakarta naik bajai. Sampai jumpa. Bye-bye.